Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Sukses Perangga Desa. Di video kali ini kita mau bahas berkaitan kalian panduan simulasi terbaru ya tentang pungutan dan penghitungan suara pemilu tahun 2024. Ini adalah tugas daripada anggota KPPS ya. Nanti kita bahas pula tentang denah pemungutan suara ya dan alur daripada cara pencoblosan atau pemungutan suara di TPS ya. Pada dasarnya pemilu 2024 mendatang itu ada banyak pemilih pemula yang akan menggunakan suaranya untuk pertama kali. Oleh karena itu penting sekali ya untuk memahami cara memilih pada pemilu 2024. Dan untuk memberikan surat suara pada saat pemilu tahun 2024 kita diwajibkan untuk mencoblos surat suara sesuai dengan pilihan kita. Namun untuk mencoblosnya itu tidak bisa sembarangan agar suara kita dianggap sah ya. Nah, untuk tata cara memilih pada pemilu 2024 terkait dengan unggahan pada laman resmi KPU Republik Indonesia bahwa tata cara memilih pada pemilu 2024 yang pertama yaitu tentunya di sini kita harus datang ke TPS ya. Datang ke TPS pemungutan suara ya, datang ke tempat pemungutan suara atau TPS itu dengan membawa formulir pemberitahuan model C6 atau undangan dan KTP elektronik atau surat keterangan dari Disdukcapil setempat ya. Surat keterangan itu ya biodata ya. Yang kedua, tentunya Bapak Ibu sudah paham berkaitan kalian datang ke TPS itu tanggal 14 Februari 2024 hari Rabu ya, pukul 7 hingga pukul 13 waktu setempat. Kemudian yang selanjutnya itu tentunya di sini kita masuk ke TPS ya dan memilih akan diminta mengisi daftar hadir serta menyerahkan formulir pemberitahuan model C6 serta iktp tadi ya. Bapak Ibu bisa menunggu di tempat yang tersedia ya atau tempat duduk pemilih di TPS hingga dipanggil oleh petugas KPPS ya, yaitu nanti ketua atau KPPS 1 yang akan memanggilnya. Setelah itu pemilih menerima surat suara dari petugas dan melakukan pencoblosan di bilik suara. Tentunya ada 5 surat suara. Setelah dicoblos ya, tentunya Bapak Ibu setelah mencoblos bisa melipat kembali ya, bisa melipat kembali dengan rapih dan memasukkan ke kotak sesuai dengan kategorinya ya, kategori presiden dan wakil presiden hingga kabupaten atau kota ya. Setelah selesai Bapak Ibu bisa langsung lanjut ke meja KPPS 7 ya. Tentunya Bapak Ibu mencelupkan jari ke tinta yang tersedia sebagai tanda sudah memberikan hak pilihnya. Yang selanjutnya pemilih menerima kembali iktp yang sebelumnya atau surat keterangan dari Disdukcapil, kemudian diserahkan kepada petugas dan meninggalkan TPS ya. Jadi pada dasarnya ya untuk mencoblos surat suara pada pemilu 2024 itu cara memberikan suara untuk pemilu sudah dijelaskan di dalam pasal 353 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ya. Nah, di sini nanti tanggal 14 Februari yaitu kita bisa memilih calon presiden dan wakil presiden ya. Nah, untuk memilih pasangan capres dan cawapres kita dapat mencoblos 1 kali pada nomor, nama, foto pasangan calon. Selain itu kita juga dapat mencoblos pada tanda gambar partai politik pengusul
dalam satu kotak pada surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Yang kedua, nanti surat suara atau memilih calon anggota DPR RI, DPRD provinsi atau kabupaten atau kota, ya. Tidak hanya memilih pasangan capres dan cawapres yang disebutkan di poin pertama, kita juga akan memilih calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kota atau kabupaten. Nah, untuk memilih calon legislatif ini ada beberapa alternatif ya. Jadi Bapak Ibu bisa coblos 1 kali pada nomor atau tanda gambar, kemudian mencoblos 1 kali pada partai politik, coblos 1 kali pada nama dan anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota. Ya. Yang ketiga, memilih calon anggota DPD. Terakhir ya, kita juga akan memilih dan calon anggota perwakilan rakyat daerah. Untuk memilihnya, kita dapat mencoblos surat suara sebanyak 1 kali pada nomor, nama maupun foto calon anggota DPD ya. Jadi Bapak Ibu, untuk alur pemungutan suara pada pemilu 2024 kesimpulannya ya. Yang pertama, Bapak Ibu bisa datang ke TPS dan membawa EKTP dan undangan ya. Nanti langsung masuk ke KPPS 4 dan 5 ya di sini ya. Jadi di pintu masuk nanti ada linmas ya. Setelah itu menunggu sesuai antrian kehadiran atau tempat duduk pemilih di sini ya. Setelah nanti duduk, kita menunggu ya. Menunggu sesuai antrian kehadiran tempat duduk pemilih, kemudian ambil surat suara KPPS ya di sini. Kita setelah dipanggil baru kita ke TPS 1, 2 dan 3. Selanjutnya kita ke bilik suara untuk mencoblos 5 surat suara dan lipat kembali surat suara. Kemudian kita menuju KPPS 6 ya untuk memasukkan surat suara ke tiap kotak ya sesuai dengan kategori atau surat suara. Yang terakhir di sini kita bisa mencelupkan jari bahwa kita sudah mencoblos, jangan sampai golput. Nah, di sini ada 5 lagi untuk keluar. Ya, baik, terima kasih. Materi berkaitan kalian alur pemungutan suara pada pemilu 2024 ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan share, dan tetap semangat Huruf Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.